Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa selamat dan bahagia. Bahagia itu sangat penting sekali ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai budaya positif ya, dimana saya di sini Diasto ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, kalau Bu Eni, Bu Happy nanti angkatan 10 ya. 11, sorry, ya 11. Kemudian saya di sini tidak sendiri ya. Di sini ini, Pak. Bentar saya cek dulu. Sudah. Dimana saya dalam berbicara tentang budaya positif itu ada Ibu PP, Ibu pengajar praktik yaitu Bu Suarviati, dan fasilitator yaitu Pak Budi ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini lancar, tidak ada kendala apapun ya, sehingga terjadi kesimpulan yang positif juga. Baik, berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing, kami silahkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini ya. Sebelum mulai, saya punya pertanyaan untuk Ibu Bapak semuanya di sini yang hadir. Mengapa kita perlu memakai helm ketika bersepeda motor di jalan raya? Gimana Bu? Safety. Oh, bentar, mic-nya Bu. Ini. Mic-nya ya. Hijau ya. Ibu silakan Bu. Jadi kenapa kita memakai helm Bu? Ibu berangkatnya pakai apa? Sepeda motor? Sepeda motor. Pakai helm? Iya. Kenapa pakai helm? Untuk safety, keamanan. Keamanan. Keselamatan. Safety itu bahasa Indonesia keselamatan. Iya. Ada yang lain lagi? Kenapa kita pakai helm nih? Ya nggak apa-apa, biar tidak kelilipan. Berarti alasan apa ini? Kesehatan kali ya? Kalau kelilipan itu pas di mata gitu ya? Biar nggak kena debu ya. Berbahaya. Ujung-ujungnya adalah safety ya. Ada alasan yang lain nggak? Mentaati tata tertib lalu lintas. Jadi berlalu lintas itu punya tata tertib ya. Ya. Gimana kalau kita nggak pakai helm pada saat di jalan raya? Kena razia. Iya, kena razia. Berarti takut ditilang gitu kan ya? Iya, takut ditilang juga kan ya? Alasannya? Enggak safety-nya. Iya. Terutama razia ya, Pak. Deg. Oke. Jadi dalam memakai helm kita sudah punya motivasi sendiri ya. Jadi kan ada tadi supaya safety. Pak siapa nih Bu ini biar nggak ketilang. Biar nggak ketilang Pak. Oke, lagi mengapa kita bekerja harus masuk sebelum pukul 7? Ya biar kena macet di jalan Pak. Biar kena macet di jalan, kalau jam itu udah waktunya mepet Pak. Mepet ya? Iya. Karena aturannya sudah jam 7. Aturannya sudah jam 7. Kalau aturannya jam 8 mungkin kita masuknya jam 8. Masuknya berangkatnya jam 8 gitu ya. Karena aturannya jam 7. Sesuai peraturan jam 7. Saya sendiri biar tidak disebutkan selamat malam. Iya. Berarti biar tidak disebutkan selamat malam gitu ya. itu tujuan utama saya biar tidak disebut jalur. Ya nggak apa-apa, kan setiap individu kan punya motivasi sendiri-sendiri kan ya, nggak bisa terus disamakan. Kamu harus ini, nggak bisa. Karena sinaganya harus bilang apa nih? Iya, sinaganya itu kalau lewat dari jam 7 ganas. Tulisannya merah. Berarti takut apa? Kalau melanggar itu takut apa gitu? Biar gajinya Oke, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya. Ini hanya pemantik saja, belum masuk ke materinya ya. Budaya positif itu nanti
ada pilar-pilar yang mendukung budaya-budaya positif banyak sekali, tapi ujungnya adalah budaya yang positif. Loh, klik kanan, Pak. Nah, kita ice break dulu ya. Ya. Enggak, ice breakingnya enggak ini. Ice breakingnya saya sebagai objeknya gitu ya kali ya. Oke, di sini saya akan menggenggamkan tangan. Jadi Bapak Ibu, coba buat saya apa sih? Cobalah buat tangan saya terbuka dengan verbal. Ya, dengan kata-kata wis, dengan gimana nih supaya tangan saya bisa terbuka? Gimana, Pak? Ayo, buat gimana? Tidak bisa, tidak mau. Tidak mau. Ya, ini ambil saja, Pak. Iya, ambil saja. Ya udah gitu aja terus. Pak, jari tangannya ada berapa, Pak? Gitu. Ya, 3. Ya, ayo. Pak, Gimana? ini saja Tidak mau. Udah mau. Tidak mau. Pipis dulu sana, Mami. Loh, tanya loh, Pak. Oke. Jadi intinya ya, jenengan nggak bisa maksa saya untuk membuka tanpa saya itu memberi izin kepada saya untuk membuka tangannya. Saya kan dibuka tangannya. Ya kalau saya nggak mau tetap ini masih tertutup kecuali saya mengizinkan diri saya untuk membuka tangan saya. Dan itulah yang namanya teori kontrol. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya tadi membukakan tangan saya karena izin dari saya. Nah, itu ya. Itulah teori kontrol. Ini saya agak susah mengucapkan kata kontrol. Jadi nanti banyak sekali kata kontrol, itu ya. Jadi ganti aja. Iya, ini nih. Jadi kalau kita ada anak-anak ya, di sini terlihat yang pakai baju kuning, ya kan? Apa keberapa nih yang baju kuning? Enggak, satu Ustazah. Yang baju kuning satu, yang satu orange. Yang satunya, oh ya, ini oranye, ini kuning ya. Oke. Jadi ini ada figur anak kecil yang sedang Salim. salim. Ya, salim. Oke. Terus yang satunya ini apa? Ya, ada anak yang sedang membuli temannya. Kalau menurut teori kontrol, ya kan, sebutan lagi susah nih. Sebenarnya kita itu nggak bisa nih ngontrol kelakuan anak, itu nggak bisa. Ya, teorinya sudah saya di depan. Jadi kalau ada ini, ya nggak bisa lah kita ngontrol yang seperti ini. Coba sebentar kita tampilkan lagi. Karena menurut teori kontrol, setiap tindakan anak itu selalu memiliki tujuan. Apapun tingkah laku anak di sekolah ini, mereka memiliki tujuan. Mau yang kayak gini, ini dia punya tujuan. Nanti kita akan bahas setelahnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, saya nggak bisa nih menghentikan yang seperti ini. Karena menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Oke. Makanya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, realitasnya itu berbeda. Maka dari itu setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Itu menurut teori kontrol. Nah, ini ilusi kontrol kepada murid. Kita kan orang dewasa ya, kita kan pengennya ngontrol nih anak. Jangan terlambat dong. Kan kita mau ngontrol anak nih. Nggak bisa kalau anaknya sendiri pengennya terlambat gimana? Kan nggak bisa gitu. Jadi ada ilusi. Ini ada 4 ilusi. Gambarnya di sini adalah Mugen Tsukuyomi. Iya, ini apa itu ilusi?
Jadi sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, hayalan. Atau pengamatannya tidak sesuai dengan penginderaan. Atau palsu, ya namanya ilusi. Jadi ini ada di sekitar kita, tapi kita itu nggak sadar. Menurut Madara ini, semua orang yang terjebak dalam jutsu ini memasuki dunia mimpi. Ini hanya mimpi. Jadi semua ini hanya palsu. Apa itu ilusinya yang ada di sekitar guru? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai orang dewasa, mengontrol anak itu sebenarnya menurut kita itu benar, tetapi secara teori enggak, bukan begitu. Kita nggak bisa ngontrol. Ya. Lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mengkritik orang langsung, merasa bersalah, jangan gitu dong, nanti saya dimari Pak Suntono ini. Ya. Itu membuat lawan kita itu menjadi merasa bersalah. Jangan gitu, nanti saya gimana ini? Nah, tuh ya, nggak bisa. Jadi itu hanya ilusi. Mau membuat orang lain merasa bersalah supaya bisa dikontrol, itu hanya ilusi. Ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita kasih hadiah nih ke siswa. Menurut kita itu baik. Ketika kita memberi hadiah kepada salah satu anak di depan kelas, sesungguhnya teman-teman yang lain itu merasa terhukum tanpa kita sadari. Sebenarnya semua orang itu pengen hadiah, tapi hanya dia yang bisa. Jadi makanya semua penguatan positif di sini itu tidak efektif, ya, tidak efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, walaupun untuk kebaikan. Ini maksa nih, nggak efektif. Menurut kita bener kan? Kita ini orang dewasa nih, woi jangan kayak gitu, awas nanti. Nggak bisa ngontrol gitu ya. Itu semuanya hanya ilusi. Maka dari itu kita akan membuat, ini misinya, membuat orang itu bergerak sesuai dengan motivasi internalnya, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita berikan. Oke, Bumi? Lanjut. Dulu, paradigma stimulus respon, ini sering kita pakai. Stimulus respon itu teorinya Pavlov sama Skinner ya. Kalau saya salah, tolong di ini. Dia ada guru-guru PK nih. Ya, Pavlov sama Skinner. Jadi, kalau nggak salah, itu bersahabat tuh antara Pavlov sama si Skinner yang membahas tentang stimulus respon. Dulu stimulus respon ini dipakai untuk uji cobanya itu di hewan, ya. Di hewan ya kan ada burung, ya ada anjing dan lain sebagainya. Jadi kita stimulus respon ini gini Pak, kita akan mengharapkan perilaku yang sama itu terulang kembali. Contohnya itu yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Nah, ini stimulus respon. Yang bertanya akan mendapatkan stimulus respon. Ya. Ini teori yang sudah lama sekali. Saya udah baca bukunya 2010 saja saya sudah baca bukunya. Nah, maka dari itu dari paradigma stimulus respon kita akan ubah menjadi teori kontrol. Maka dari itu kita perlu tahu dulu nih yang stimulus respon yang seperti apa. Ya. Stimulus respon memandang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya dulu ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku yang buruk ya salah. Tetapi beda dengan teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bukan salahnya yang kita tekankan, tetapi tujuannya dia itu melakukan kayak gitu apa sih? Itulah yang perlu kita gali. Alright? Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus respon. Tetapi beda dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini banyak sekali kata kontrol di sini, susah. Dan lain sebagainya. Ada model berpikir menang kalah. Tetapi cara berpikir di teori kontrol itu model berpikir menang-menang.
win-win solution. Ya. Ini, pada dari itu paradigma ini dari stimulus respon kita ubah, ya, kita ubah menjadi teori kontrol. Dulu sering saya pakai nih yang kayak gini. Kasih hadiah ya ke ini. Dulu juga saya berpikir, kan saya punya anak kecil loh. Saya kasih sesuatu supaya dia bisa mau disuruh. Nah, ternyata setelah saya tahu nih, saya sudah menghindari memberi hadiah kepada anak. Jadi kalau mau nyuruh saja. Jadi nanti dia akan bergerak itu tanpa ada imbalannya apa enggak gitu. Ada imbalannya apa enggak. Nanti kalau kita kasih terus, dia itu mau bergerak kalau ada imbalannya. Itu kalau teori stimulus respon. Next. Oleh sebab itu, maka perlu yang namanya disiplin positif. Seperti tadi pertanyaan pertama ya. Pada pertanyaan pemantik yang pertama itu, kenapa kita itu memakai helm kalau kita berkendara sepeda motor di jalan raya? Jawabannya Bu Umi itu ya supaya selamat lah. Ya kan? Nah, selamat inilah yang menjadi Bu Umi untuk bergerak memakai helm ketika ada di jalan raya. Kata selamat, kata safety ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, misi kita, Bapak Ibu, di sekolah, itu membuat anak-anak kita bergerak moving atau bergerak disiplin karena nilai-nilai kebajikan itu. Bukan karena memakai helm supaya tidak ditilang, bukan. Tapi karena ada nilai-nilai kebajikan, yaitu supaya saya selamat. Gitu. Nah, misi kita begitu. Apa itu disiplin? Jadi disiplin itu, saya sudah bertanya nih kepada, jadi saya kan kumpul dengan para guru-guru itu ya. Jadi saya tanya, apa itu disiplin, Bu? Bu Happy, apa itu disiplin, Bu? Menaati peraturan, ya kan? Disiplin nih, menaati peraturan. Apa Pak Amin? Disiplin itu, Pak. Apa-apa, Bu? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Bu Lela. Sama dengan siapa nih? Weni Tri. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Pak Amin tadi sudah ya? Belum jawab. Belum ya? Oh, boleh berbeda kok, boleh berbeda, boleh. Jadi, ya boleh berbeda. Di sini kan ada 100 orang ya. Jadi, berbeda itu nggak apa-apa. Jadi, menurut kita, disiplin itu sesuai dengan menaati, gimana tadi? Melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya. Sesuai dengan peraturan. Jadi kalau nggak sesuai aturan, kurang disiplin. Kalau melanggar aturan, kenapa? Dampaknya apa? Kepada sanksi. Hukum toh berarti? Hukum, oke. Nah, kata disiplin sendiri sudah mengalami perubahan makna. Sebenarnya disiplin itu bukan itu. Berasal dari bahasa Latin. Saya nggak tahu cara bahasanya gimana. Bukan despacito. Disiplina. Ya, saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak bisa bahasa Latin. Cuma saya kutip saja gitu ya. Artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin di sini yang dimaksud yaitu disiplin dalam diri yang mengandung motivasi internal sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Disiplin. Ada lagi nggak? Merupakan pendekatan untuk mendidik murid melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ada lagi? Disiplin positif mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab oleh
Ibu Umi, Bu Lela, Pak ini ya. Itu kenapa kita memakai helm? Kalau jawabannya adalah karena safety, berarti Bu Umi sudah menerapkan disiplin positif. Pertanyaannya, kenapa anak-anak itu kan saya lihat keterlambatannya itu 0. Hebat sekali kan? Luar biasa. Kalau ditanya pada anak-anak, kenapa kamu berangkat kok nggak terlambat? Setelah beberapa anak saya tanya, nggak mungkin saya jawab tanya semuanya. Itu jawabannya ya karena takut dihukum. Karena takut ditilang gitu. Masuk akal ya kan? Ya. Tadi kenapa kok helm? Ya karena karena saya takut ditilang gitu ya. Dan karena selamatnya, Pak. Iya, karena takut ditilang. Sama nih sama anak-anak nih. Kenapa kok masuknya nggak terlambat? Karena takut dihukum. Jadi disiplinnya itu bukan karena nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu kita harus ubah paradigmanya. Kita harus buat nih siswa-siswa kita itu disiplin, ada motivasi di dalam diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan. Kita akan bahas nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah gini, selamat ya, memakai helm berarti selamat. Selamat itu nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi selamat. Ya, selamat itu nilai kebajikan. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama merupakan latar belakang. Jadi universal, sifatnya itu universal, umum. Diyakini mampu membangun motivasi intrinsik seseorang. Itu nilai-nilai kebajikan. Tadi kita bergerak memakai helm ya karena selamat. Selamatnya itu yang perlu kita tekankan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi Bapak Ibu di profil belajar Pancasila? Berapa? 6. Oke, ada 6 dimensinya. Itu sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Ada apa? Yang pertama, ya itulah ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia. Ya kalau nggak dinyanyikan nggak bisa, Bu. Iya, dan itulah itu yang dimensi-dimensi itu nilai-nilai kebajikannya akan anak itu harusnya tahu nilai kebajikannya. Bergeraknya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apalagi kebutuhan dasar manusia. Bu, Bapak Ibu, kenapa kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Supaya apa? Dapat gaji lah buat beli makan. Kalau beli makan biar apa? Biar kenyang. Biar kebutuhan Biar hidup. dasar manusia Iya kan? Loh, biar hidup. Kalau nggak kerja di mana? Bagaimana kita bisa hidup? Memangnya plankton. Ya, kita ada motivasi ya untuk bekerja gitu, untuk bertahan hidup. Ya. Ada motivasi yang lain nggak? Kenapa kita bekerja? Biar enggak diomongin jelek orang lain. Iya, biar enggak wah pengangguran gitu ya. Wah ini pengacara. mulut Anda berbisik. Ada mau demotivasi kan? Ya enggak? Wah, ini ada lowongan P3K nih. Masuk tes. Sinau sebulan penuh. Puasa 3 kali puasa, 3 kali lebaran gitu. Ada motivasi gitu, ada motivasi. Untuk apa? Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, belum yang pertama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ya enggak, biar kita bisa makan. Ya. Biar kita bisa nraktir teman-temannya gitu. Ya. Enggak juga. Ya enggak apa-apa sih, kan motivasi orang beda-beda. Ya. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini saya bergerak nih ya, pola-pola saya itu yang memiliki tujuan. Ya Bu, oke. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Jadi saya bekerja ini ya supaya bisa bertahan hidup ya. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Apa itu peribahasanya? Saya ingat. Ya, berdikari ya. Bekerja. Berangkat pagi, pulang malam hanya untuk mencari sesuap. Oh iya, pergi pagi pulang pagi ya. Kasih sayang dan merasa diterima. Ya, jadi kita bergerak ya memiliki tujuan supaya bisa memberikan, supaya saya merasa diterima nih, misalkan apa namanya, bersosialisasi gitu ya. Kebebasan, penguasaan, kesenangan. Lebih banyak mana Bu jenengan Bapak Ibu bergerak dari 5 kebutuhan dasar ini? Mana yang lebih sering kita menjadikan alasan untuk kita bergerak? Bertahan hidup, Pak. Saya itu main game untuk kesenangan, Pak. Ya kalau saya main game, berarti saya untuk kesenangan, ya kan? Saya nyalon presiden, berarti untuk penguasaan lah. Saya. Ya. Ada juga yang kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini itu berlaku untuk anak-anak, juga berlaku untuk orang dewasa, untuk manusia. Contoh kasus, ini contoh kasus, let's go. Pak Frans, guru kimia di SMA Negeri 2 Demak sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Siapa nama muridnya? Dias. Ini Dias ini susah banget. Itu kalau pakai S, kalau pakai Z beda. Ya. Beberapa anak di kelas 12 IPS 3 datang padanya dan mengeluhkan kalau dia seringkali meminta uang secara paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Pak Frans, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Angkat tangan. Gimana Pak? Ini ada anak namanya Dias itu sering mengambil uang orang lain secara paksa gitu. Oh ini dia yang 12 simpanan itu ya? Itu S kalau pakai S. Ini Z. Dias. Gimana Bu? Mana sih? Jika Anda mengalami situasi seperti Pak Frans, apa yang akan Anda lakukan? Iya, belum ada Pak gurunya sih. Ini hanya sebagai model saja. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Pak Mut? Yang lain dulu, oke. Siapa yang lapor ke BK? Pak Fransnya lapor ke BK. Ya, perlu koordinasi, Pak. Lapor. Nah, Pak, bentar, Pak. Mik, Pak. Mik. Aku dulu nyalain mic. Sebenarnya enggak usah ya. Enggak usah, langsung. Oke, yang bisa dilakukan, yang jelas perlu dilakukan koordinasi Pak dengan beberapa pihak di sekolah. Yang pertama, yang jelas ke wali kelasnya dulu Pak, dikomunikasikan. Kemudian bisa juga menyampaikan ke BK, ke guru BK. Terus yang ketiga ke kesiswaan Pak. Jadi nanti ada formulasi secara bersama-sama bagaimana untuk mengatasi tindakan yang dilakukan oleh salah satu siswa yang bernama Dias, yang itu kan tindakan apa ya, pemalakan ya Pak, melakukan pemalakan di sekolah. Jadi nanti akan disampaikan formulasi yang tepat untuk mengatasi
masalah tersebut. Jadi tidak secara sepihak. Dan kalau Oke. perlu juga nanti dari pihak orang tua kita wajib dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini berkolaborasi, tapi belum ada bentuk kegiatannya itu apa. Jadi kan baru lapor-lapor saja nih, baru lapor, ini lapor ke sana, lapor ke sana, lapor ke sana, tapi belum ada mau diapain ini anaknya ya kan. Nah sekarang kita lengkapi nih jawabannya dari teman-teman. Kita sebagai Pak Ya. Frans, berarti. Ya, Posisi kita sebagai Pak Frans. Jadi itu yang laporan. Doni salah, Doni diganti saja, diganti Dias, Donia. Ya, nama lengkapnya sebenarnya Doni Dias. Jadi sama, orang yang sama. Ya, makanya kok alasan Doni melakukan hal tersebut. Ya. Di sini yang nakal kan Dias. Heeh. Kalau seandainya posisi kita sebagai Pak Frans, Heeh. secara pribadi saya akan memanggil si Diasnya dulu. Heeh. Saya tanya, kenapa dia melakukan seperti itu kepada teman-temannya? Alasannya apa? Apakah dia uang sakunya kurang? Ataukah memang kebutuhannya banyak? Kan pasti dia punya alasan melakukan itu. Alasan. Alasan dia memalahi teman-temannya. Ya, seperti Oke. itu. Berarti menurut Bu Indri kita harus Yang mencari pertama, alasannya si. Kenapa kok dia melakukan itu sama teman-temannya? Oke. Oke, Pendekatan personal dulu. mantap sekali. Jadi selain berkolaborasi, kita juga harus tahu alasannya Doni Dias ini. Ya. Ada lagi? Pak Mut, Pak Amin, Pak Rois. Oh, ke kamar mandi, kirain izin mau menjawab. Boleh. Iya. Kirain izin Pak mau menjawab. Oh, enggak boleh. Pak Muhtar? Ya, Melanjutkan yang ini tadi berarti. melanjutkan. Iya. Ya. Oh, ya. Jadi jenengan punya jawaban sendiri nggak apa-apa, di luar dari Pak Eko dan Bu Indri. Kalau menurut saya yang biasanya memang dilakukan dan sudah menjadi, saya amati menjadi kebiasaan di SMA Negeri 2 Demak, itu memang paling tidak kita mengerti dulu permasalahannya dulu seperti apa dari kita pribadi. Nah nanti terus dari Pak Eko Yuli tadi sudah menyampaikan bagaimana para pimpinan yang memangku kebijakan tadi itu berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti dari semuanya itu nanti dibahas. Nah, bentuk kegiatannya apa ya di dalam penyelesaiannya nanti tetap kita paling nggak ngerti dulu dari dari yang terkecil dulu, karena memang pas kejadiannya Pak Frans itu memang sebagai yang pertama mengerti. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhtar. Ini sudah ada tiga jawaban ya dari kasus ini. Oke, mari kita lihat berikutnya. Pak, kenapa nggak dihukum aja sih yang tadi? Pelakunya kenapa nggak kita hukum saja? Kenapa Pak? Ini Pak, boleh. Hah? Ini Pak Dias, ya. Ya, Terkait dengan itu, mana tadi? Oh itu. Sudah. Oke. Terkait dengan hal itu, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indri, Oke. yang mana Pak Pra kan kapasitas sebagai guru, ya, dia bisa memanggil anak tersebut, meskipun tanda petik, ya, tadi Pak Pras juga bingung, ya, tapi seorang kapasitas seorang guru otomatis juga bisa, ya, membimbing atau memberikan konseling terhadap si Pran, Dias. Jadi di sini ya tidak terburu-buru istilahnya memanggil yang namanya orang tua, namun paling tidak wali kelas diberi yang namanya informasi atau paling tidak dilibatkan lah. Oke. Jadi Pak, ini anakmu seperti ini, ya sering memalak temannya, maka jenengan saya kasih informasi dan hasilnya seperti itu. Jadi seorang guru meskipun tidak sebagai wali kelas, meskipun tidak sebagai istilahnya waka, bisa
memberikan bimbingan terhadap siswanya. Gitu aja. Makasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi luar biasa ya, makan dari itu. Teman-teman BK ini memberi masukan-masukan yang kontekstual yang ada di dalamnya ya. Ini luar biasa. Jadi kita nggak langsung hukum ya Pak ya? Nggak harus dulu. Nggak harus dulu. Ya, Oke, nggak harus dulu. Atau kita lakukan konsekuensi. Konsekuensinya itu jika mengulangi lagi, Oh, jika baru mengulangi lagi. bisa dipanggil orang tua atau melibatkan orang lain, pihak lain gitu aja. Contoh waka, kesiswaan contohnya seperti itu. Lalu yang jadi korban gimana Pak? Ini kan sudah ada yang jadi korban nih. Ya, jadi korban itu kan gini, Pak Frans Dias. Pak Fran itu kan mengetahui dari teman-teman, laporan dari teman-teman, Oke. kalau si Dias ini adalah sering memalak di situ. Kemudian Pak Fran selaku guru kimia yang dilapori terlebih dahulu harus memanggil atau mengundang itu, namun ya paling tidak bisa melibatkan Kolaborasi. kelas Ya. bentuk kolaborasi. Sip. Jadi konsekuensi ini nanti setelah menurut Pak Amin setelah dia mengulangi lagi. Iya, Ada konsekuensinya itu apa? Oh, pakai Oke. surat pernyataan atau panggilan orang tua atau mungkin Oke. Mari kita pahami dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Jadi ini nanti ada tindakan guru nih di sini ya. Ada tindakan guru. Lalu kita tebak nih itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Belum, ada lagi di bawahnya. Jadi jawaban sana apa tadi? Hukuman ya. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. hukuman itu. Bukan konsekuensi. Bukan. Oke. Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya ini kan contoh. Saya Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi itu. Ya, mungkin nanti Itu bukan apa-apa. Apa? Loh? Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. maksudnya sepatunya itu suruh dicopot, jadi nggak pakai sepatu seharian tuh. Konsekuensi. Nyeker. Konsekuensi. Oke. Tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini saya terjemahkan ya Bu ya. Ini saya terjemahkan nih. Ini saya terjemahkan. Nyeker. Oke. Disuruh nyeker Iya disuruh nyeker. Ya. Tapi kan Konsekuensi. karena sepatu Oke. yang akhirnya sepatunya suruh dilepas dan nyeker seharian. nah, jadi apakah ada aturannya di sekolah? Kalau ada aturan, kalau yang melanggar berarti diapakan? Jadi kan ada aturan nih. Dihukum. Kan konsekuensi, Pak. Pasti ada aturan. Gimana? Nah, ini kan tadi diminta membedakan. Kalau menurut saya konsekuensi hukuman itu adalah termasuk bagian dari konsekuensi enggak? Kan Ya, gitu. apa-apa. Dan maksudnya tadi kok dibedakan nanti bagaimana? Oke. Jadi menurut Pak Muthor ini ya sama saja lah ya antara hukuman ada di dalamnya, konsekuensi itu ada di dalam hukum. Ini apa? Terima kasih Bu Lela sudah kembali lagi bergantian ya. Let's go. Kita lanjut nih, ada lagi nih.
Nih, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, mungkin jawaban saya bisa salah ya, karena saya juga manusia biasa, tapi kita akan mendiskusikan itu. Walik. Pelajaran PJOK, lari lapangan, itu sudah pemanasan gitu, itu pemanasan. Jadi kayak pelajaran saya ya nyanyi dulu lah gitu ya. Karena saya pelajaran seni musik. Kalau pelajaran PJOK ya silakan pemanasan dulu lah. Konsekuensi. Lalu bagaimana kita membedakannya ya? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi si pelanggar. Ini menurut modul ya, menurut modul. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Dihukum. Makanya anak itu menghindari hukuman. Kenapa kok kamu bisa nggak terlambat? Ya karena saya takut dihukum. Karena kalau dihukum, mana nih? Sakit. Merasa sakit gitu ya. Karena kalau dihukum dia merasa sakit, makanya dia hindari hukuman. Ya kan? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tadi tidak memakai sepatu seharian tuh anak. Anak merasa dipermalukan, tidak memakai sepatu. Malu loh. Yang lain pakai sepatu. Ya. Dan maka itu kita harus dari itu kita harus membuat konsensus pilihan-pilihan yang lain terhadap anak. Konsekuensi itu ada di tengah-tengahnya. Jika tadi loh, Bu Indri mana? Oh, tadi ada. Tadi bos saya itu Bu Indri, oh enggak ada. Jika teringat tentang jika jauh di mata, enggak, bukan itu ya. Jika alasan Doni, tadi Doni Dias ya, jika alasan Doni melakukan hal seperti itu, kebutuhan hidup apa yang ingin dipenuhi Doni? Tadi si Dias Doni itu melakukan apa? Minta uang. Gimana sih? Oh ya, karena lapar. Ibu saya lupa tidak memberi saya uang saku dan membawakan saya bekal. Bu, maksudnya ini dia bilang nih, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena lapar. Ibu saya lupa tidak memberi saya uang saku dan membawakan saya bekal, Bu. Misalnya, kira-kira Doni ini butuh apa? Bertahan hidup, mungkin bertahan hidup nih. Maka dari itu ya, jika jawabannya seperti ini, ya kan? Kira-kira kebutuhan apa yang Doni itu butuhkan, Dias itu butuhkan? Ya mungkin karena ingin bertahan hidup, ya kan? Tapi kalau jawabannya berbeda, uang yang diberikan ibu saya kurang, Bu. Saya bosan menu di kantin. Dia itu pengen menu yang lebih mahal lagi. Kira-kira kebutuhan apa yang Doni Dias ini perlukan? Ya mungkin kesenangan, karena dia merasa bosan dengan menu yang itu aja. Pengen membeli menu yang lain tapi mahal, akhirnya dia malah. Atau iseng saja, Bu, habisnya lihat wajah teman-teman saya yang minta itu lucu-lucu, Bu. Ayo. Lah, itu tuh. Nanti kita bahas yang itu. Kebutuhan apa yang iseng kok? Kesenangan mungkin ya? Ya iseng kok.
Kan bahaya sekali. Berarti Doni ini tidak mendapatkan kesenangan. Doni ini nggak mendapatkan kesenangan. Maka dari itu, iya. Jadi kan ada 5 kebutuhan kan? Ada 5 kebutuhan. Biar ibu saya dipanggil ke sekolah karena ibu terlalu sibuk bekerja. Jadi Doni itu di rumah tidak mendapatkan perhatian. Oke, di luar ada siapa, Bu? Siswa saya. Oh, TIK, kirain siswa saya. Ya, silakan, Bu, masuk. Jangan duduk, jalan biasa aja. Ya. Jalan biasa. Oke. Kita sampai di mana? Ini ya, ini nih. Jadi ini nih, biar ibu saya dipanggil ke sekolah karena ibu terlalu sibuk bekerja. Dia kurang kasih sayang di rumah. Makanya dia meluapkan, dia kan pengen nih kasih sayang. Ya biarin aja dipanggil dengan sengaja melakukan aksi pemalakan itu. Dia melanggar aturan tuh. Atau karena di sekolah tidak ada yang berani dengan saya, Bu. Penguasaan. Dia itu pengen menguasai. Mungkin dia itu nggak mendapatkan penguasaan di tempat lain, akhirnya dia itu pengen menguasai teman sekelilingnya. Maka dari itu, cikal bakal dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, 5 kebutuhan dasar di siswa itu, salah 1, salah 2, salah 3 itu ada yang tidak terpenuhi. Oke, Bu? Maka dari itu, Bapak Ibu, halo, kami perkenalkan yang namanya restitusi. Makanan apa ini restitusi? Nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita hukum, yang pertama karakter siswa jadi turun, yang jadi korban tidak mendapatkan apa-apa. Korbannya itu gimana, gitu kan? Iya, Bu, halo. Jadi korbannya itu nggak mendapatkan apa-apa, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan yang mulia. Iya. Seperti di awal teori kontrol, jadi setiap yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maka dari itu, posisi kontrol level 1 nanti kita akan mengetahui. Sudah, Pak? Sudah difoto? Oke. Apa selfie apa foto tadi? Oh, foto. Oke, kirain selfie ya. Nggak tahu. Oke. Ini sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan apa belum? Belum ya? Baru slide ini. Oke. Jadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Murid atau anak akan tersakiti oleh hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan. Ini adalah identitas yang gagal. Ya, tetapi kalau identitas yang sukses itu ada 2 kemungkinan, konsekuensi atau menggunakan restitusi. Maka dari itu di modul ini kita merekomendasikan menggunakan restitusi. Karena kenapa? Karena masalah terpecahkan, korban mendapatkan ganti. Restitusi. Gimana cara gantinya? Akan kita ketahui setelah pesan-pesan berikut ini.
Terlalu lama, langsung aja ya. Oke. Maka dari itu, 5 posisi kontrol yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, penghukum. Jadi kalau ada tadi ya seperti si Dias itu tadi, kamu udah melanggar aturan nih, hukumnya apa? Panggil orang tua dulu. Panggil orang tua bagi anak itu sudah merasa terhukum. Yang kedua, ini penghukum ini bisa bilang, awas nanti kamu. Itu sudah menghukum. Pembuat rasa bersalah. Jangan seperti gitu dong. Nanti saya dimarahin sama Pak Amin nih. Kata-kata yang keluar seperti itu. Jadi biar dia merasa bersalah tuh orangnya. Atau menjadi teman. Udah nggak apa-apa, tenang saja. Teman. Padahal dia salah, ya kan? Teman nih. Pemantau. Kamu tahu peraturannya apa di sini? Iya, Pak. Terlambat jam 7, Pak, masuknya. Lalu harus bagaimana? Ya, Pak, saya harus lari keliling lapangan ini. Ya, silakan lakukan. Itu pemantau. Lalu restitusi itu di posisi yang mana? Yaitu di posisi manajer. Posisinya manajer. Bagaimana caranya? Ini ya. Penghukum yang tadi, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal berarti yang keluar dari kata-kata, ya. Guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selalu mengatakan aturannya. Itu menghukum. Nah, kata-katanya yang biasa kita ucapkan kalau menghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sudah menghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sudah mengatakan hukum. Oke, Bu? Bu Lela. Kalau membuat rasa bersalah, ini ya, guru akan bersuara lebih lembut. Tidak seperti penghukum tadi. Guru menggunakan keheningan. Nah, kata-katanya apa nih? Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Telepon. Siapa nih? Siapa? Oke. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Itu sudah membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu sudah membuat merasa bersalah. Coba lagi ya. Coba teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Teman. Pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, kalau yang namanya manajer itu ada 3. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Pakai helm itu, kenapa pakai helm? Biar selamat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan keputusan dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang keluar dari seorang manajer. Nih, kalau saya tanya, kamu tahu konsekuensi apa yang kamu dapat atas kesalahanmu? Menurut Bapak Ibu, saya itu ada di posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Pemantau? Ya, mantau nih. Lagi-lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa salah. Pernah nggak Bu kita
seperti itu kepada siswa? Tadi. Tadi gimana ngomongnya, Pak? Coba kamu jadi bapak, Ah. kamu bakal kayak apa? Gitu. Kan kayak Ya, jadi merasa bersalah sekali. Apa rencanamu setelah melakukan ini? Apa rencanamu setelah melakukan ini? Manajer. Ayolah, lakukan ini demi Bapak. Ya. Kamu tahu aturan sekolah ini kan? Kamu harus tahu konsekuensinya. Pemantau. Pemantau. Maka dari itu, seorang manajer yang dikatakan seorang manajer itu melakukan 3 hal ini. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinannya. Sudahkah kita memposisikan diri sebagai manajer? rasa bersalah. Rasa bersalah. Ya, sering ya. Seringkali membuat orang itu merasa bersalah gitu. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan hal-hal ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi orang emosi itu emosinya itu nggak stabil. Orang emosi ya. Maka orang yang marah, orang yang emosi marahnya tidak stabil. Orang yang marah emosinya tidak stabil. Ya kan? Dia tuh di atas. Senggol sitik meledak. Ya. Maka dari itu orang yang marah kita harus stabilkan dulu nih supaya ini posisi kita nih. Supaya sama dulu nih. Supaya sama. Maka diri harus stabil. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah membuat salah. Jadi menstabilkan dulu. Ya. Kemudian habis menstabilkan identitas, yaitu ini salah ya. Saya boleh membetulkan dulu nggak nih? Validasi tindakan yang salah. Ya. Kata-kata apa yang keluar dari validasi tindakan yang salah? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu bisa mengendalikan kontrol kamu. Ini kan sudah baik. Ya. Jadi tadi sudah emosinya sudah stabil, ya marah-marah tadi sudah stabil. Habis itu kita keluarkan kata-kata ini. Padahal kamu bisa. Jadi agak merasa merasa dibela dulu, ya kan? Merasa dibela. Kamu patut bangga atas diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir ini harus menanyakan keyakinan kelasnya. Oke. Setelah menanyakan keyakinan kelas, ya mengapa keyakinan kelas? Kembali lagi ke awal. Kenapa kita pakai helm? Karena jenengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke keyakinan kelas, dia akan berbicara sendiri. Oh iya, saya yakin kalau kita menghormati orang lain, juga orang lain akan menghormati kita. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi keyakinan kelas ini akan menimbulkan motivasi intrinsik untuk berbuat sesuatu sesuai dengan nilai kebajikannya. Oke, sudah keyakinan kelas. Kedepannya, saya sudah usul nih kepada kurikulum. Kita membentuk keyakinan kelas, karena ini sangat penting. Karena posisi manajer, hal terakhir yang ditanyakan adalah keyakinan kelasnya. Kalau keyakinan kelasnya sudah ada, dia tahu sendiri harus berbuat apa. Dia akan tahu sendiri harus berbuat apa. Ya. Ini contohnya keyakinan kelas. Di kelas 11.1 saling menghormati, membantu dan bekerja sama. Ya. Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, tutur kata yang baik dan sopan. Jadi kalau mereka melanggar aturan,
keyakinan kelas mana yang kamu langgar itu tadi? Ya Pak, saya itu nggak menjaga kebersihan. Lalu harus apa nih? Kenapa kamu membuang sampahku sembarangan? Lalu harus bagaimana? Jadi dia sendiri nanti yang memperbaiki itu. Karena sudah yakin ini. Dan terima kasih ini udah selesai. Ya, itu saja paparan dari saya. Berikutnya adalah tanya jawab. Ini ya, tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan hal-hal yang kiranya mengganjal di hati atau di pikiran kita. Silakan. Ya, Pak Wahyu, silakan Pak. Mic-nya mana? Mic. Pertanyaannya sudah disiapkan. Nggak ada nih. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sharing saja Pak ya. Oh, sharing ya. Karena pada kemarin sebelum P5 yang kegiatannya apa itu P5 Pak? Suara Demokrasi ya. Itu kan ada beberapa siswa yang sudah diberikan tugas, tetapi mengabaikan. Terus saya juga sudah memberikan imbauan, tapi masih mengabaikan. Hingga pada akhirnya itu ada satu guru yang datang ke kelas. Itu fasilitator dari kelas 11-9 itu Pak Mutohar. Saya bilang Pak nggak usah diberitahu ke sana karena saya sudah kasih tahu mereka lewat WA. Tapi karena terlalu lama, akhirnya Pak Mutohar selaku fasilitator itu datang ke kelas 11-8. Dan pada akhirnya siswa-siswa itu bisa datang, tetapi wajahnya masih kurang bersemangat. Kira-kira motivasi apa atau apa yang harus saya lakukan agar mereka itu bisa lebih semangat? Gitu Pak, mohon pencerahannya. Motivasi apa agar mereka itu lebih bersemangat? Iya. Ini sepertinya masuk ke ranah coaching, Pak. Apa gitu coaching? Apalagi itu coaching? Padahal saya belum tahu materinya coaching. Oke, saya akan tanya balik, Pak. Oke. Tanya balik. Burung ber. Jadi tadi apa Pak? Kata-kata terakhirnya? Ya. Jadi gini Pak, langsung saja. Kemarin itu saya langsung karena saya hobinya ternyata setelah mengikuti ini ya, saya itu tukang pembuat merasa bersalah Pak. Tukang membuat merasa bersalah. Iya, mereka datang. Kenapa baru pada datang? Padahal kan saya udah nunggu dari tadi. Tetap kata-kata mutiara yang keluar dari saya adalah kamu jadi saya, kamu mau ngapain sekarang? Membuat merasa bersalah. Iya. Kamu tahu nggak, jika kamu jadi saya, pasti kamu nggak akan terima. Coba betapa sakitnya saya. Jadi saya memperlihatkan kalau saya itu kayak orang yang tersakiti. Iya. Jadi kan kalau saya ngerasa seperti itu, berarti kan posisi saya itu masih membuat merasa bersalah. Masih jauh ya kan, ada teman, ada pemantau, kemudian masuk ke yang manajer. Berarti kan saya masih tukang pembuat merasa bersalah. Hobinya saya itu. Jadi kan saya harus melakukan sesuatu nih. Saya harus apa ya? Bingung saya. Ya, berarti ini refleksi nih. Setelah Pak Wahyu melihat paparan dari saya, berarti seharusnya Pak Wahyu ini bersikap seperti apa Pak dalam 5 posisi kontrol itu Pak? Harusnya saya pengennya sih jadi pemantau ya. Pemantau. Pemantau, karena kenapa saya pemantau? Loh, karena mereka kan belum bergerak sendiri. Jadi saya menunjukkan, loh kan sudah dipilih, ayo segera laksanakan pekerjaannya. Tugasnya apa, ayo. Kan gitu. Ya. Tapi pas yang kemarin itu sudah harusnya datang secara otomatis karena sudah tahu tugasnya, tapi nggak datang-datang. Nah, itu. Jadi apakah memang saat pelaksanaan itu tuh bisa kita berganti-ganti? Oh, kita pemantau, kita karena sudah tidak bisa pakai pemantau, ini harus levelnya ke yang merasa bersalah nih. Atau mungkin kalau sudah mentok, apakah boleh kalau kita ngasih, oh kamu berarti harus konsekuensinya ini diberikan, atau bagaimana? Aplikasinya itu seperti apa harusnya gitu. Oke. Saya akan bertanya satu hal sama Pak Wahyu.
Apakah di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, Pak? Keyakinan mungkin belum ini mungkin. Oke. Ya. Jadi kalau tertulisnya belum, kalau disampaikan mungkin sudah, Oke. tapi tertulisnya belum. Jadi syaratnya segitiga restitusi ini, jadi syaratnya kita sebagai manajer, itu kan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita belum bisa menjadi manajer kalau belum ada keyakinan kelasnya. Jadi menurut yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini, ya karena belum ada keyakinan kelas, sebagai pemantau itu sudah super sekali, Pak. Iya, sudah super. Yang penting kan Pak Wahyu menghukum nggak anaknya? Tidak. Oke. Jadi yang itu ya sudah cukup bagus ya, karena sudah 4 nih. Levelnya di 4. Belum melakukan manajer ya, karena saya belum tahu bagaimana caranya manajer. Ya. Kemudian juga belum ada keyakinan kelasnya. Untuk itu, Pak Wahyu menerapkan segitiga restitusi itu syaratnya satu, Pak, harus 4 mata. Tidak bisa secara klasikal. Misalkan ini ada 10 nih yang melanggar 10, itu nggak bisa. Saya sudah menanyakan ini kepada pihak yang berwajib, ya, maksudnya pihak yang lebih tinggi. Gimana nih supaya efektif? Bagaimana ini orangnya banyak sekali, gitu ya? Ya, harus satu-satu, Pak. Itu tidak bisa langsung sekaligus. Maka dari itu saya sendiri dengan 100% mengetahui restitusi, budaya positif, disiplin positif, tingkat keberhasilan saya di sekolah ini cuma 17%. Maka dari itu saya perlu bantuan Pak Mutohar, Pak Amin, Pak Rois untuk membudayakan budaya yang positif. Seperti itu, Pak. Tadi Bu Lela katanya mau menyampaikan apa? Ya, silakan Bu Lela. Pak Wahyu. Bingung Bu Lela. Main lempar. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Laila Nurjana. Saya ingin menanyakan Pak Dias untuk keyakinan kelas. Bahwasanya saya di sini kan posisinya wali kelas, tepatnya di kelas 10-5, Pak. Saya sudah menanamkan budaya positif keyakinan kelas. Luar biasa. Bentar, Pak. Maksudnya gini, salah satunya saya selalu memantau anak-anak, saya selalu bilang ke anak-anak misalnya, kalau ada Bapak Ibu guru yang tidak masuk kelas atau tidak mengajar, berarti kan sama dengan kelasnya kosong. Tidak ada guru nih, berarti kan bebas. Kadang itu anak-anak itu suka ke kantin, mau beli jajan. Ya kan Pak. Saya selalu bilang ke anak-anak saya selalu wanti-wanti, Cah, kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang tidak masuk, walaupun sudah memberikan tugas ataupun tidak, tetap di dalam kelas saja. Tidak boleh keluar kelas. Itu kalian mau delosor, mau nonton video, mau tiktokan, mau ngapain, mau belajar juga monggo. Tapi yang penting tidak boleh keluar kelas. Kalau misalnya ada yang keluar kelas, nanti kan ada maksudnya keyakinan dalam kelas itu bukan hukuman, Pak. Maksudnya gini. Iya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu saya selalu bilang tak suruh membuat surat pernyataan 1, 2, 3 kali. Itu kan untuk itu jenengan artikan itu hukuman atau apa. Saya selalu bilang buat surat pernyataan yang isinya tidak boleh melanggar aturan tersebut. Saya beberapa kali saya tidak pernah melihat anak-anak saya keluar dari kelas kalau pas jam kosong. Ya, ketika saya ngajar kok saya intip, di kelas nggak ada gurunya, saya tanya, gurunya siapa? Nggak ada, Bu, cuma dikasih tugas, ya udah di dalam aja, nggak boleh keluar-keluar loh, Cah. Bosen, pokoknya di dalam kelas aja, saya bilang gitu. Kemarin saya menemukan anak saya sendiri keluar dari kelas waktu saya makan di kantin. Anak tersebut langsung
teratap, kaget saya di situ. Cah, jamnya siapa? Adalah Bapak Ibu guru salah satu. Nah, jamnya siapa? Enggak ada gurunya, Bu, bebas, enggak dikasih tugas. Lah, bahasanya tuh bebas, enggak dikasih tugas. Terus, tahu ya konsekuensinya apa? Ya, Bu, maaf, Bu, besok langsung buat. Seperti itu. Itu aja konsekuensinya aja. Terima kasih. Oke. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol oleh Bu Lela ini yang mana nih? Posisi kontrolnya? Pemantau, ya kan? Karena Bu Lela menanyakan nih, ayo apa kemarin? Ini apa konsekuensinya? Ya, pemantau. Iya, dan itu pemantau. Tapi saya apresiasi Bu. Jadi Bu Lela ini sudah di kelasnya sendiri itu sudah punya, kalau saya sebut itu peraturan ya. Karena gini, peraturan itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi kenapa kok kita nggak boleh keluar kelas? Nah, nilai kebajikan itu harus diyakini oleh siswanya. Jadi supaya dia nanti, misalkan dia itu keluar Bu, keluar dari nilai kebajikan, kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya. Ayo kemarin keyakinan kelasnya bagaimana? Iya Bu, jadi saya harus menghormati Pak Guru ini nih. Saya tidak menghormati Pak Guru. Oke. Lalu kesalahan apa yang setelah kamu perbuat nih? Ya, saya keluar dari ini. Jadi kalau sudah ada peraturan keyakinan kelas seperti itu, dan Bu Lela mengatakan melakukan 3 hal itu, pertama menanyakan keyakinan kelasnya dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, itu berarti Bu Lela sebenarnya sudah melakukan posisi manajer. Itu ya. Oke. Tapi Bu Lela ini sudah yang sampai seperti itu. Ada di kelas lain seperti itu? Ada Pak, Umi. Oke. Ya silakan Pak Amin. Ini Pak Amin. Oke. Amin. Didekatkan tapi jangan dekat-dekat. Saya duduk sebentar ya. Ya. Silakan Pak Amin. Gini. Ya, mantap. Oke. Ya sedikit Pak Dias yang saya tanyakan Ya. terkait dengan hukum, konsekuensi dan restitusi. Yang mana semuanya baiklah. Karena hukuman itu kan sama saja ya memberikan jera, kemudian menjadikan orang lebih baik. Seperti di penjara itu kan hukuman. Terus dalam undang-undang dalam ilmu pidana kan seperti itu, Kemudian ada juga konsekuensinya, yakni dihukum 20 tahun suatu misal seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, seperti kita di lembaga pendidikan ini apakah boleh menggunakan yang satu hukuman, yang kedua konsekuensi? Seperti halnya kemarin itu ada eskap jumbo ya. Itu dari pimpinan saja sudah menerapkan bahwa tidak boleh membeli jajanan atau COD yang dari luar. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi itu bisa diterapkan di lembaga pendidikan seperti ini? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Saya yakin ini di sekolah-sekolah juga masih menerapkan yang namanya aturan sekolah. Justru restitusi ini sangat mendukung peraturan sekolah, sangat mendukung. Hanya saja mengontrolnya itu ada 5 cara mengontrolnya. Kita bisa saja nih menghukum, cuma menghukum itu dampak ke depannya bagaimana kalau menghukum? Kalau sesuai dengan teori kontrol dengan metode lama, jadi itu ada tuh Pak, kita kan sudah bahas tadi yang namanya teori kontrol itu sampingnya apa? Apa tadi? Stimulus respon. Kita pakai yang lama nih berarti stimulus respon. Nggak sesuai hukum. Nggak sesuai hukum. Dampaknya kita harus memperhatikan jangka panjang. Mungkin menghukum iya nih berhasil pada waktu itu. Tetapi kita sebagai pendidik juga harus memikirkan jangka ke depannya. Memang negara kita negara hukum, tetapi kita Pak, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sedang menanam benih anak-anak supaya bisa kembali ke masyarakatnya nanti dengan karakter yang baik. Jadi benih ini kita tanam sekarang, nuainya nanti Pak,
panennya nanti mungkin 20 tahun lagi. Apakah kita mau anak-anak kita melanggar hukum ke depannya? Saya tahu jawabannya pasti ya janganlah, tidak. Maka dari itu anak-anak dari sekarang harus yakin tentang nilai-nilai kebajikan supaya tidak melanggar undang-undang nantinya. Kita harus menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, komitmen, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi yang akan kita lakukan di sini, Pak, adalah kita sedang menyemai benih supaya hasilnya 20 tahun lagi bagus. Gitu ya. Jadi kalau menghukum ya memang nanti kan kita nanti ada tim hari Senin itu ada deklarasi tuh, Pak. Tim apa, Pak? Penanggulangan bukan bencana. Tim pembulian dan kekerasan apa gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah ditembusi. Adzan dulu. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Seberapa menit, Pak? 60 menit. Ada lebih, sedikit lebih. 60. Kamera tinggal 4 menit. Perlu. Anda ngomong kita ngomong. Berarti sejam muncul ya? 3 menit. Nggak habis adzan kita selesaikan. Selesaikan aja ya. Kita selesaikan sekarang aja ya. Oke. Langsung demikian bagus sekali. Oke, Bapak Ibu. Demikian nanti yang hukuman kita mulai kurangi. Kita sedikit demi sedikit menerapkan segitiga restitusi supaya muncul budaya-budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Putri. Ya. Pak, kenapa ya saya dipanggil ke sini? Nah, begini Putri. Saya itu kemarin dapat laporan dari Pak Budi. Oh, gitu. Dalam pelajarannya ada laporan kamu itu keluar dari kelasnya Pak Budi gitu ya, tanpa izin. Loh, izin loh, Pak. Mungkin Pak Budi nggak sadar atau gimana. Kan saya izinnya ke kamar mandi toh, Pak. Oh gitu ya. Jadi kamu izinnya kamar mandi. Iya. Nah, tapi saya juga dapat laporan dari Bu Kantin nih. Kamu ternyata di sana. Gitu. Maaf ya, Pak. Nah, ini berdasarkan laporan itu makanya saya panggil kamu ke sini. Itu ya. Jadi dalam hal ini kamu kan sudah ibaratnya dalam tanda kutip membolos ya di pelajarannya Pak Budi. Iya, Pak. Maaf. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita sedang merasa bosan juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Bahkan kamu lebih baik karena sudah minta izin ke Pak Budi kan. Nggak apa-apa. Kalau ada kalanya kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, coba dong ceritakan ke Bapak. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal seperti itu. Saya itu bosan, Pak, sama metode pembelajarannya Pak Budi. Kurang menyenangkan gitu loh, Pak. Akhirnya saya milih izin ke kamar mandi, tapi perginya ke kantin gitu. Jadi kamu izin ke Pak Budi ke kamar mandi, mungkin Pak Budinya sedang tidak ngeh ya, terus kamu keluar, nah kamu malah ke kantin gitu ya. Iya gitu, Pak. Ya sudah,
Tapi kan gini, karena Pak Budinya kan merasa kayak gimana ya gitu ya. Jadi Pak Budi mau tanya, kan di kelas kita sudah punya keyakinan tuh, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang pada saat itu tuh kamu nggak ikuti gitu? Keyakinan yang saya tidak ikuti itu kurang menghormati orang lain gitu Pak. Kan saya perginya ke kantin, kan izinnya kamar mandi, jadi kayak kurang menghargai Pak Budi yang di situ gitu loh Pak. Ya selain itu juga kita harus jujur kan ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang gimana nih untuk memperbaiki ini, karena Pak Budi sudah merasa seperti tidak dihormati gitu. Ya maunya sih ingin ketemu Pak Budi, ingin minta maaf atas kesalahan saya ya, karena tidak mematuhi, kan izinnya ke kamar mandi malah perginya ke kantin, jadi kayak merasa bersalah gitu loh Pak, mau minta maaf sama Pak Budi. Ya nggak apa-apa, nanti kalau butuh bantuan Bapak nanti akan Bapak pertemukan kamu dengan Pak Budi. Nanti kalau Pak Budi memberikan tugas tambahan tidak apa-apa ya. Iya, karena kesalahan saya sendiri. Ya sudah, baik, itu saja. Terima kasih Putri ya sudah datang ke Ya Pak, sini. makasih ya Pak. Ya, silakan kamu bisa kembali ke kelas. Iya Pak, dan maaf ya Pak Salih. Ya. Perkenalkan, nama saya Kumalasari, berperan sebagai Putri. Saya dalam metode ini merasa lega, bukannya dimarahin tuh seperti dikasih solusi gitu, bukannya dimarahin, kayak merasa lega gitu, sudah diberi solusi seperti itu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Adit. Sebelumnya ada apa ya Pak? Kenapa saya dipanggil di sini? Ya, kemarin ya, saya melihat Amira itu di luar tuh nangis, kemudian saya hampiri Amira. Jadi katanya kamu telah menyakiti hatinya gitu. Sebenarnya ada apa, Dit? Gini Pak, sebelumnya kan itu kan ada pembagian nilai semester kan Pak. Saya dapat nilai 90. Sedangkan saya tidak tahu kalau Amira dapat nilai 60. Dengan mengutarakan kesenangan hati saya bilang kepada si Amira, ya kamu nilainya kok 60, kayak saya dong nilainya 90. Dan secara nggak sengaja saya sudah menyakiti hati Amira Pak. Oh gitu. Ya Pak. Ya kadang-kala kita sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan ya yang nggak sengaja kayak gitu. Iya Pak. Tapi nggak apa-apa. Dulu juga Pak Guru pernah tuh melakukan kayak gitu, jadi salah ngomong, tapi malah menyakiti hati orang lain, ya kan? Nah, karena kamu sebenarnya tahu nggak perkataan itu malah menyakiti hati orang lain? Ya saya sebenarnya nggak tahu Pak, soalnya kan tadi kan ya kayak saya kan lagi seneng, nggak tahu refleks aja bilang gitu, jadi maaf banget ya Pak. Ya, jadi sekarang kamu tahu kan kesalahannya apa? Ya. Apa coba kesalahannya? Tadi karena sudah melanggar dan tidak menghormati si Amira itu. Tidak menghormati Amira. Tapi nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini keyakinan kelas apa sih yang kita kan punya keyakinan kelas tuh di kelas? Ya. Keyakinan apa sih yang belum kamu ikuti? Saya sudah melanggar keyakinan tadi yang sudah mengecewakan Amira, yang membuat nangis dia. Ya keyakinan kehormatan itulah. Menghormati ya. Iya. Jadi kita kurang menghormati sama Amira. Nah, gimana dong? Amira ini kan sudah merasa tersakiti hatinya. Iya. Nah, kedepannya bagaimana nih? Ya saya mau minta maaf ke si Amira, bilang ke dia kalau sebenarnya itu nggak sengaja dan menjelasin semuanya yang sudah terjadi, dan saya minta tolong sama Pak Dias untuk mempertemukan saya kepada si Amira. Ya nggak apa-apa, nanti Pak Dias coba akan bantu ya mempertemukan kamu dengan Amira, dan
apa yang akan kamu lakukan setelah ketemu Amira, silahkan dilakukan untuk menyenangkan hati Amira lagi. Kamu terangkan saja ya seadanya. Mudah-mudahan Amira nanti bisa memaafkan. Dan saya harap kamu bisa berbaikan lagi dengan Amira. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Adit sudah datang ke sini. Ini ada pelajaran apa tadi? Tadi ada seni budaya. Ya, nggak apa-apa. Nanti silakan kamu kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Saya akan kembali ke kelas. Assalamualaikum, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Saya tadi dipanggil sama wali kelas. Saya pikir saya dimarahi, ternyata tidak. Dan saya senang sekali karena metode menjelaskan kesalahan saya itu seperti menghormati saya sendiri dan tidak merugikan kedua belah pihak seperti saya sendiri dan yang telah saya sakiti.